Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvian Arsley Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Logika matematika adalah suatu kajian tentang bagaimana seseorang mampu untuk berpikir dengan lurus. Secara etimologis, kata logika berasal dari logike, yang artinya dari kata sifat. Logos yaitu kata benda yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Di sini ada beberapa pengertian logika menurut para ahli. Menurut Jan Hendrik Rapar, suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Menurut Aristoteles, ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Menurut Sukajijo, yaitu suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Menurut Puspo Projo, yaitu suatu ilmu dan kecakapan menalar serta berpikir dengan tepat. Sejarah logika. Pada saat masa Yunani kuno, logika dimulai sejak filsuf Yunani pertama, yakni Thales, meninggalkan cerita isapan jempol, dongeng, dan tahayul, dan berpaling pada akal budi untuk mencari tahu rahasia yang ada di alam semesta. Thales sendiri mengungkapkan jika air adalah prinsip atau asas utama dari alam semesta. Thales lah yang mengenalkan logika induktif. Baru pada masa Aristoteles di mana ia mengenalkan logika sebagai ilmu yang disebut dengan logika saintika. Pada masa ini logika masih disebut dengan analitika. Pada abad pertengahan dan logika modern. Pada abad ke-9 sampai 15, buku-buku Aristoteles masih digunakan. Namun, St. Thomas Aquinas serta kawan-kawannya mengadakan sistematisasi logika. Selanjutnya, logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes, sedangkan Francis Bacon mengembangkan logika induktif. Hingga puncak kejayaan dari logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya karya Principia Mathematica 3 jilid. Selanjutnya ada logika sebagai ilmu matematika murni. Logika masuk pada kategori matematika murni dengan alasan matematika merupakan logika yang sistematis. Pendekatan logika digunakan dalam ilmu matematika dengan menerapkan metode ilmu ukur dengan tanda serta simbol matematik. Logika ini sendiri diperkenalkan oleh Galenus dan Sextus Empricius yang mengembangkan logika serta menerapkan metode geometri di dalamnya. Tempat logika pada peta ilmu pengetahuan. Aristoteles membagikan ilmu pengetahuan pada 3 kelompok, yakni filsafat spekulatif, filsafat praktika, dan filsafat produktif. Filsafat spekulatif bersifat objektif serta bertujuan bagi pengetahuan demi pengetahuan sendiri. Kelompok ini terdiri atas metafisika, teologia, dan biopsikologi. Yang berikutnya ada filsafat praktika. Filsafat praktika memberi pedoman pada tingkah laku manusia yang terdiri dari politik dan etika. Selanjutnya yaitu filsafat produktif. Filsafat produktif ini membimbing manusia menjadi produktif melalui keterampilan khusus yang terdiri atas estetika, retorika, dan kritik sastra.
Selanjutnya ada manfaat logika. Manfaat logika ini yaitu melatih manusia supaya bisa berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, tertib, dan koheren. Manusia akan terlatih untuk berpikir lebih abstrak, cermat, serta objektif. Manusia akan meningkat dalam kemampuan berpikir mandiri dan tajam, serta dalam kecerdasan manusia akan terdorong untuk berpikir sistematis. Manusia akan meningkat dalam hal analisis pada suatu permasalahan. Manusia akan lebih sadar mengenai pentingnya kebenaran sehingga akan menghindari sesatnya pikir serta menghindari kesalahan. Membantu meningkatkan citra diri seorang saat bisa berpikir rasional, lurus, kritis, tertib, koheren, dan metodis. Macam-macam logika. Logika ilmiah. Logika ilmiah merupakan kinerja nalar manusia yang mempertajam akal budi dan pikirannya. Logika ilmiah membuat akal budi bekerja dengan teliti, lebih cepat, aman, dan mudah, sehingga manusia terhindar dari kesesatan berpikir. Berikutnya logika alamiah. Logika alamiah merupakan proses kerja akal budi manusia yang berpikir secara lurus dan tepat sebelum dipengaruhi oleh berbagai kecenderungan dan keinginan yang subjektif. Logika ini dimiliki oleh manusia sejak lahir, serta bisa dipelajari menggunakan proses belajar serta diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu penerapan logika. Kegunaan logika dalam kehidupan sehari-hari. Logika mampu membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Dalam segala aktivitas berpikir dan bertindak, manusia mendasarkan diri atas prinsip ini. Logika menyampaikan kepada berpikir benar, lepas dari berbagai prasangka emosi dan keyakinan seseorang. Karena itu, ia mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Ya, selanjutnya ada slide 2. Pernyataan mekanisme operasinya. Pernyataan harus dibedakan dari kalimat biasa. Tidak semua kalimat termasuk pernyataan. Pernyataan diartikan sebagai kalimat matematika tertutup yang benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya dalam saat yang sama. Pernyataan biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya P, Q, R. Contoh pernyataan. P sama dengan kambing adalah hewan berkaki 4. Q 6 kali 11 sama dengan 60. R himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Kalimat tersebut di atas merupakan pernyataan sebab dapat ditentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat tersebut. Contoh bukan pernyataan. Apakah dia pandai? Salinlah bacaan ini. 3x kurang 4 sama dengan 5x plus 14. Kalimat tersebut di atas bukan merupakan pernyataan sebab tidak dapat ditentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat tersebut. Berikutnya ada nilai kebenaran. Logika matematika sebuah pernyataan bisa dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, P, Q, Z. Kebenaran adalah kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan dinamakan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Nilai kebenaran pernyataan P diberi lambang VP. Jika benar, maka nilai kebenarannya P. Jika salah, maka nilai kebenarannya S. Kambing adalah hewan berkaki 4. Maka TP sama dengan B. 6 kali 11 sama dengan 60. Maka Q sama dengan S. Yaitu salah. R. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. R sama dengan B. Catatan, kalimat X kurang 2 sama dengan 10
bukan contoh pernyataan, sebab kalimat tersebut benar jika X sama dengan 12 dan salah untuk X yang lainnya. Kalimat perintah atau larangan bukanlah pernyataan dalam arti matematika, sebab tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Operasi UNER. Operasi UNER adalah operasi yang berkenaan dengan satu unsur, yaitu pernyataan lah sebagai unsurnya. Dalam logika matematika terdapat operasi UNER atau monar, yaitu operasi negasi, atau disebut pula operasi penyangkalan atau ingkaran. Nilai kebenaran negasi sebuah pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataan tersebut. Contoh, P sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 16, maka P sama dengan 4 tambah 4 tidak sama dengan 16. P tidak benar, 4 plus 4 sama dengan 16. P sama dengan S dan P sama dengan B. Q X kuadrat tidak lebih besar daripada 0 XR, maka Q X kuadrat kurang dari 0 XR. Q tidak benar bahwa X kuadrat lebih dari sama dengan 0 XR. Q sama dengan B dan Q sama dengan S. Berikut presentasi dari saya, Delvin Asli Pratama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.